ya gue jadi diri gue sendiri, ternyata gue diterima. Kenapa nggak dari dulu? Iya. Udah nggak apa-apa, santai aja. Tapi yang lu rasain di dalam diri paling dalam, anjir. Menjadi orang baik itu kan penting. Tapi menghargai diri sendiri itu jauh lebih penting. Yeah man. Kira-kira nggak buat gua kagak ada impactnya ngapain anjing? Ya kan? Itu kayak Nggak ada opportunity. Anjir. Sup lur, welcome again bersama kami di mari ya kan cuy. Oke, di konten gas. Gas itu apa bro? Gabut, Asik seriusan. Oke, di pembahasan gas ke 20 kali ini kita bahas apa nih? Aduh. Kali ini kita akan membahas seputar Soal apa nih? kegoblokan, kebodohan gitu kan yang pernah gua atau lu alami. Siap. Apa Jadi, nih? kita akan membahas capeknya jadi anak baik terus. Anjir, shit man. Itu bukannya kayak sekarang jadi jahat, enggak. Tapi kita akan membahas kayak people pleaser dan sulitnya bilang enggak. Perasaan makin kemari nih ya. Gue perhatiin nih gas makin serius anjir. Iya. Buset dah. Pembahasan makin ngeri-ngeri sedap nih bro. Ngeri sedap. Oke. People pleaser. Anjir. Apa bro? People pleaser itu apa bro? People pleaser itu kayak Rasa nggak enakan? iya. Oke. Iya, intinya nggak enakan. Gitulah. Jadi kayak misalnya nih, lu dimintain tolong selalu ada dan selalu bisa. Nah, kadang bro, manusia tuh dibaikin ngelunjak anjing. Coba anjing dibaikin malah baik kan? Lah, coba kalau manusia dibalikin malah kayak anjing. Iya. Nah, bener Pak. itu bro sifat alami manusia. Iya. Terkadang kita jadi terlalu baik juga nggak baik bro. Iya. Ngeri. People pleaser itu gimana caranya? Apa? Disebut people pleaser tuh kayak gimana sih? Yang pertama kan gak enakan. Nih. Yang kedua selalu merasa ingin menyenangkan orang lain. Bener. Itu. Terus? Kalau menurut gua people pleaser itu orang-orang yang kalah dalam hidupnya. Kenapa bisa dikatakan kalah? Dia sendiri dalam dirinya sendiri juga ngomong, lu nggak bisa ngelakuin ini bro. Kenapa lu paksa demi orang lain? Tuh. Dan ketika lu kayak memvalidasi gitu bahwa gua baik. Iya, butuh validasi. Waktu validasi dari orang yang lu tolong, ya kan? Sebenarnya lu nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya contoh gini, misal pulang kerja, misalnya, ya kan? Arah rumah lu ke kiri, Iya. rumah temen lu ke kanan, ya kan? Bro, gua ikut balik deh sama lu. Lu sebagai orang people pleaser, ya kan? Pasti ngomong, wah ayo, rumah lu kemana? Ke kanan. Gua ke kiri bro, gimana? Udah nggak apa-apa, santai aja. Tapi yang lu rasain di dalam diri paling dalam, anjir. Ya gua nggak bisa, jauh cok. Udah Mana ya? malam. Bensin lagi. Nah, Ngeri ada kejahatannya apa gak gitu kan? nah itu dia nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak berani bilang tidak. Takut di apa namanya kayak dijudge lah, ini mau gini. Nah, itu people pleaser bro. Tapi justru itu yang jadi bumerang buat lu. Bener. Kenapa? Ketika lu bisa kayak semacam diakses gampang banget sama orang, lu pasti disepelein. Pasti. Karena
kelangkaan itu yang susah. Nah, Nah, makanya kalau misalnya lu people pleaser ya, menurut gua lu sadari dulu dah asli bahwa lu teh orang nggak enakan. ya jadi mentingin diri sendiri dulu lah. Iya, tapi bu di Siap. tapi bro, orang people pleaser dia nggak akan ngerasa people pleaser bro, Iya. asli Nggak sadar. nggak akan sadar bro, kecuali ada satu kejadian trigger dalam hidup dia. Contoh lah gue emang dulu people pleaser parah bro. Sama lah, gue juga pada zamannya anjir. Pada zamannya udah kayak tua banget ya anjing ya. Parah anjir. Lanjut. Gue nggak bisa bilang, oh nggak bisa bang, nggak bisa bu, nggak bisa teh, nggak bisa gue. Gue takut gue nggak punya temen. Itu yang menjadi gue itu yang buat gue jadi people pleaser. Gue takut gak punya temen. Justru itu bikin topeng buat lu. Bener. Gue kayak selalu ada dan bisa Jadi, ngepropet orang. Malah kayak nantinya malah dimanfaatin kan. Betul, gue dimanfaatin. Betul banget. Dimanfaatin gue. Entah itu harta gue, waktu gue, tenaga gue, semua dimanfaatin. Tapi ada satu trigger yang gak akan pernah gue lupain sampai mati gue. Gue ketika susah banget coy, ya kan? Susah banget gue. Harta gak ada, tenaga habis, waktu juga habis, gak ada yang bantu. Ya paling beberapa orang doang. Itu lagi, ya kan? Kata gue. Itu pertama kata yang gue iniin. Lu pengen tahu? Gue nonjok tembok bro. Mana nih yang gue bantu temen? Nah, gue jadi mengharapkan bantuan. Iya. Bener. Ujung-ujungnya gue chat sih bro. Bro, gue gini-gini ke rumah sini. Anjing, damn bro, bergetar. Gue langsung nonton si bro, langsung tuh. Gini. Udah, tenang be. Anjing dengan indahnya si bro bilang begitu. Tapi itu yang bikin gue lega. Bener. Ternyata gue ketika susah ini gue masih diterima. Itu anjing. Nggak dijudge kayak, Nggak oh berarti dijudge. lu salah gini. Enggak. Gue Dengerin dulu aja. Gue emang di gue emangnya juga digoblok-goblokin gue sama si bro, ya kan. Tapi kayak gobloknya tuh kayak goblok menerima gitu loh. Iya. Nah, enggak kayak enggak dijudge dulu. Gue didengerin dulu tuh. Anjing. Jadi berpikir oh iya Nah, gitu kan. Di situ otak gue langsung mikir kayak ngapain gue ngimpress orang ya anjing. Terus apa? Karena validasi. Nah, gue takut bro kehilangan temen bro dulu. Iya, sama. Anjing kata gue. Tapi apa yang gue dapet? Capek doang bro. Teman gue ujungnya gini-gini juga. Circle gue dikit. Tapi circle gue yang beneran circle gue ini. Iya. Nah di situ gue nggak bisa pura-pura lagi. Ya gue jadi diri gue sendiri. Ternyata gue diterima. Anjing, kenapa nggak dari dulu? Iya. Gue jadi nyingkirin orang-orang sama gue. Malah ketika gue kayak jatuhnya kayak apa ya, egois ya. Egois itu baik buat diri lu. Tapi ada catatan, kontrol egois lu. Iya. Oke, jangan sampai nyakitin orang lain. Benar. Nah di situ, gue udah bodo amat nih, ya kan? Persetan lah kayak kalian semua anjing. Nah, begitu. Udah tuh di situ gue kayak terbangun lah, kayak dapat resurrection lah, anjay, momen kebangkitan. Nah, ketika lu udah sadar itu ya kan, anjing, potensi semua datang bro. Gila. Asli udah kayak resurrection anjing. Asli. Nah di situ tuh potensi gua, ide-ide aneh gua muncul semua. Aneh itu. Semenjak apa nggak jadi people pleaser. Iya. Sekarang mah, gua nggak bisa. Kalau people pleaser itu kan jadi mikirnya, oh berarti gua nggak boleh ngecewain. Nah kayak gitu kan. Betul. Jadi pemikirannya tuh kayak
buat menyenangkan orang lain, nggak mau ngecewain orang lain kan. Kalau sekarang kan lebih mementingkan diri sendiri gitu kan. Iya. Karena kan menjadi orang baik itu kan penting. Tapi menghargai diri sendiri itu jauh lebih penting. Yeah man, anjing. Jadi ya diri sendiri dulu sih. Iya sih, kalau kata gue mah benar. Nah setelah itu ya kan, setelah gue nggak jadi people pleaser ya, orang-orang malah respect anjing, aneh banget malah. Gue jadi kayak nggak bisa dimanfaatin gitu. Udah. Nah karena apa-apa gue tolak. Menurut gue nggak masuk akal, nggak make sense, gue tolak. Enggak itu kan. Nggak dulu bang, nggak dulu teh, nggak dulu bu misalnya, ya kan? Jadi bisa memfilter itu. Memfilter, gue jadi kayak ke unlock skill gitu kan. Nah di situ itu kebodohan gue dulu. Gue sampai beli motor kagak jelas ya kan, beli 2 tak, bahan lagi ya kan. Itu emang karena gue pengen nyenengin orang bro, asli. Ya emang gue hobi ya kan 2 tak. Ya cuman salahnya apa nggak beli langsung jadi gitu loh. Iya. Malah ngebangun dan ilmu lu nggak ada. Jadilah gitu. Untungnya gue rugi materi iya, waktu iya, tenaga iya. Buset dah. Gue gawe nggak ada hasil anjing di situ. Ya sama kayak waktu yang gue megang ninja itu kan. Nah iya tuh. Itu emang punya orang tua gue gitu kan. Iya. Tapi karena itu tuh di saat waktu gue udah diputusin sama mantan gue yang sebelumnya itu. Anjay, yo. Dia lebih milih yang Iya yang ya nggak tahu lah ya. Jadi gue kayak pengen impress gitu. Tapi nggak sadar gitu. Dengan gue kerja itu gaji itu habis ke situ semua. Nyampe gue buat gimana ya? Ya intinya habis materi lah. Terus habis energi, habis waktu kayak ih ngapain ya gitu. Iya, kalau sekarang dilihat ke situ kayak jadi anjing lah. Ngapain cowok Ngapain gitu. cowok, bener. Parah. Nah, sekarang ya lebih ke diri sendiri dulu sih. Gitu. Sekarang ketika ada beberapa pilihan, kira-kira nggak buat gua kagak ada impact-nya ngapain anjing? Ya kan? Itu kayak nggak ada opportunity. Cih. Ya berarti kan yang people pleaser itu kan mungkin ya didikan dari orang tuanya itu kayak emang dia tuh selalu patuh. Jadi ngikutin harus begini gitu mungkin ya. Jadi dari didikan itu mungkin ngaruh. Kalau kata gue ngaruh banget bos. Ngaruh. Bos. Siap. Aduh. Arek bos bro. Jadi pakai S. Pakai S. Bos. Siap. Kalau kata gue didikan orang tua pengaruh bro. Karena gue dididik emang patuh banget. Ya kan? Harus begini. Harus begini. Ternyata mungkin nggak termasuk age gua gitu. Makanya jangan heran bro, orang yang dididik patuh banget, gede nanti udah gede, ya kan? Dia rada melawan arus. Di keluarga gua yang paling anomali gua bro sekarang. Sama anjir. Paling pemikiran paling aneh-aneh gua doang. Beda. Orang tua suruh jadi PNS mah, jadi ini punya bos segala macam. Menurut gua enggak bro. Nyari cuan nggak harus gitu juga. Itu cuan ya kan. Terus dari social life gitu ya kan. Nah orang-orang ngikutin pada misalnya ya kan. Soal motor nih ya. Nyicil motor PCX segala macem, NMAX dan segala macem. Gua enggak anjir, pengen bikin chopper malah gua. Jadi malah lawan arus bro. Iya. Nah itu kalau efek samping dari pendidikan misal orang tua yang terlalu ketat mungkin. Jadi dia kayak penasaran. Ya di people pleaser dulu. Tapi ini yang buruknya people pleaser ya kan. Harus disadari dulu sih. Itu soalnya ngerusak mental satu. Bikin lu jadi nggak bisa bebas. Iya. Jadi omongan orang lu masukin jadi pagar. Omongan orang terus. Lu di pagar, di penjara sama omongan orang lain. Sedangkan hati lu sendiri nih nggak lu denger. Kata enggak padahal gitu kan. Iya, karena lu terlalu takut. Bener.
Jadi untuk orang-orang yang people pleaser, lu sadari dulu lu people pleaser apa enggak. Soalnya itu menghambat apa namanya? Potensi terbaik lu. Benar. Asli, coy. Tapi ketika lu udah nggak people pleaser, cuy, selamat, resurrection dijamin sama gua. Rasakan sensasinya. Buset, lu kalau nonton Dragon Ball lu kayak jadi Super Saiyan anjir. Asli. Nah, makanya gue bikin YouTube ini, ya kan? Bro juga ngedukung, ya kan? Gue kayak berkaca ke diri gue gitu, bro. Oh ternyata gue gini ya. Itu makanya gue nggak jadi people pleaser. Anjing sih. Gue dulu, bro. Bayangin, bro, teman gue yang waktu zamanan gue gawe di pabrik ya. Temen gue di Depok, ya kan? Temen gue di Depok, gue di Cilengsi, gue samper, bro. Biar apa dia? Biar dia kerja, coba goblok gak gue tuh? Gue samper, sedangkan dia males-malesan kerja, anjing. Gue berangkat dari jam berapa subuh tuh? Anjing, kata gue, kok tolol banget gue anjing. Terus abis itu, pas inian ya, pas istirahat makan siang ya kan? Anjing gak diajak gua tolol. Dia nggak diajak, Iya anjing. Di sama circle-nya anjing gua sendiri. Makan di parkiran. Coba tuh jadi people pleaser tololnya begitu. Sekarang temen gua ngabarin soalnya nggak bisa, bro. Gue inget dulu lu bukan gua dendam ya, tapi gua kayak inget aja gitu. Anjing kok gua pernah ditai-taiin orang gitu loh. Anjing setelah gua sekarang menghargai diri sendiri dulu, ya kan? Ternyata nggak itu loh, bro. not bad gitu loh. Not bad juga loh. Anjing malah lebih happy gua. Malah lebih kayak santai. Tapi santai bukan siap nggak ngebantai gitu. Iya. Men. Jadi sekarang santainya lebih ke santai dalam artian siap tempur. Gitu. Gue baik nih. Tapi bukan berarti gue nggak berani nginjek orang. Iya. Benar. Anjing, terkadang di dalam hidup ini ya kan, terus jadi jahat dulu, baru bisa jadi baik. Tapi kejahatan yang dikontrol. Damn. Avatar aja untuk ngalahin Raja Api, dia harus jadi jahat dulu, bro. Iya. Ya kan? Mau nggak mau kan? Mau nggak mau kan? Set, udah jadi jahat baru dia bisa ngalahin Raja Api. Iya. Nah, jadi kan dalam kehidupan ini tahu yin dan yang kan. Nah, di setiap ada ini ada kecil. Itu walaupun kecil tapi berkuasa. Anjing kayak apa dia? Berpengaruh. Jadi lu baik, iya lu tahu lu baik. Tapi jangan sampai lu bisa dimanfaatin juga. Kebayaan lu itu. Kadang-kadang hati-hati soal kebaikan. Bisa jadi itu bumerang juga buat lu. Nah, untuk orang-orang people pleaser itu, bro, bahayanya, ya kan? Soalnya kalau misalnya lu dimanfaatin mulu, wah kasihan ke lu. Capek. Tuh, capek, coy. Itu sih yang bagian dari masa lalu gua lah, ya kan. Oh, sekarang kan kayak apaan sih? Kalau nggak ada opportunity buat gua, Enggak. apaan sih? Nggak ada. Mendingan gas. Mendingan bikin konten, ngegas di sini, ya kan? Orang enak, the best sudah gas. Udah itu mah indah banget hidup. Bener. Jadi pada nih, gue juga nih ditawarin set. Nih sekarang nih ya, ditawarin gue ke puncak, ya kan? Ayo, gue tahu itu dia kayak kurang orang buat patungan satu, kurang motor juga. Gue tahu lu ke situ arahnya. Gue diajakin pas apa? Acaranya udah siap, ya kan? Tempat udah disewa dan segala macem. Gue di hubungan terakhir nggak bisa. Mungkin kalau gua dulu ikut. Iya. Dan lu tahu nggak funpacknya apa? Gua harus harus nyamperin orang sono. Idih kata gua apaan anjing, mendingan gua bikin gas sama si bro. Jadi cek aing. Males banget anjing. Nah, itu. Goy, ayo sini. Kita ke puncak, kita bakar-bakar di villa. Tapi apa? Gua nggak diajakin rapat buat villa di mana, terus patungannya berapa nggak diajakin, nggak dilibatkan. Ngapain gua ini? Hargai diri lu dulu. Kalau misalnya nggak diajak, lu nggak usah datang. Kalau misalnya nggak dilibatkan ya udah,
ngapain lu minta-minta ya kan? Nggak usah ngemis dalam hidup ini cuy. Yang beneran tulus mah pasti ngajak, ya kan, pasti datang juga. Yang penting mah lu tahu diri sendiri, itu kapasitas juga, ya kan. Jangan terlalu apa ya, kayak aduh nggak enak wih si itu nggak ini, aduh nggak enak wih, mati lu anjing. Menurut lu gimana bro soal people pleaseran ini? Iya bener, kayak gitu. Jadi dulu tuh kan emang mungkin zaman kayak sekolah kali ya. Ya zaman sekolah gimana tuh? Setelah lulus ya kayak gitulah, yang masih circle kayak waktu itu gua punya motor nih. Iya. Nah gitu kan, ada teman gua yang dia belum punya motor, Iya. pinjem yang gua buat jemput ceweknya. Oke. Oke, set. Gua itu pasti di rumahnya, Di rumah siapa nih? di rumah dia. Di rumah. Di rumah dia. Ketika motor gua dipinjem, gua kan di situ sendirian kan. Iya betul. Anjir gitu gua. Motor gua dipakai buat jemput ceweknya. Udah gitu, datang ceweknya gitu. Anjir gua jadi kambing conge anjing. Lu nggak maksudnya si temen lu nih, ya kan? Jemput cewek. Lu di rumah. Lu diajakin ngobrol gak? Nah itu makanya jadi udah balik lah. Nah di situ jadi kayak anjing gitu kan. Itu bagian dari trigger lu apa enggak? Menurut lu? Enggak, ada enggak. yang lain lah. Nah. Itu ada trigger. Ya mungkin ya gua berpikiran kayak gini tuh mungkin maksudnya buat keluar dari zona people pleaser itu mungkin salah satunya itu dari trigger ya. Trigger. Nah, contohnya gimana tuh? Kalau trigger lu gimana? Nggak usah diceritain lah. Anjir. Makanya sih bro, ini dalam banget kayaknya nih mah. Nggak usah diceritain lah. Ya, intinya ya berarti kan sadari dulu apa solusinya? Solusi naon anjing? Oh berarti kayaknya ini mah terlalu menggores luka dalam banget ini mah kayaknya nih. Membangkitkan Jiwa-jiwa kebrutalan. Wah, kayaknya ini mah lukanya dalam banget ini mah nggak bisa diceritain kayaknya nih. skip aja skip. Skip anjir. Terpancar dari raut matanya, Bray. Kayak anjing. Kayak begitu, ya kan? Iya. Tapi untuk solusi, ya kan? Solusi untuk jadi nggak people pleaser. Menurut gue pribadi ya, sadar nggak penting, bukan nggak penting, sadar kurang. Lu harus dapat trigger dulu. Satu. Yang kedua menurut gua harus membedakan sikap baik dan people pleaser. Gimana tuh? Nah, misalnya kalau sikap baik itu misalnya kayak lebih mementingkan diri kan di sini. Ya, Jadi contohnya kalau misalnya kayak tadi tuh ya, jemput teman buat antar searah. Kalau sikap baik itu kan paling ya udah boleh bareng tapi nyampe pertigaan sini ya. Misalnya sejalur lah. Ya, nyampe yang sejalur sini kalau lu mau ke sana. Ya udah lu sono gitu. Dulu, Oke, gitu kan. urusan Jadi lu. sikap baik dan people pleaser. Kalau people pleaser pasti dianterin kan? Ya, Nah, betul. harus membedakan antara itu, sikap baik dan people pleaser. Nah, jadi kalau misalnya nih ada satu tips juga nih. Kalau misal mau bantu orang, pastikan si yang dibantu dia usaha dulu. Iya. Itu kalau kata gue itu works menurut gue. Misalnya lu nih contoh tadi temen lu yang beda jalur. Nah, pertama ya kan minimal ya kan dia bawain tas lu kek. Iya, atau yang bawa motornya kek. Atau yang bawa motornya kek, itu bisa. Jadi pastiin dia kerja dulu gitu loh. Jadi jangan sampai kayak buat baik tuh wajib ke dia, enggak. Iya. Enggak. Itu menurut gua enggak. Nah, kebanyakan people pleaser di situ terjebak, Bro. Bener. Nah, gua lagi kalau misalnya nih teman kerja gua ada yang mau ikut bareng gua. Lu ambilin tas gua dah, sono. Nah, padahal mah nggak penting-penting amat. Iya. Itu biar dia kayak nanemin ke otak dia kayak gua tuh mau bantu lu. Buat menghargai kayak oh ya gue ikut bareng sama lu, ya udahlah. Itu bukan gua wajib bantuin lu, Iya, enggak. iya. Nah, kadang kebaikan gua juga contoh lah kayak kemarin gua bikin warung ya kan, coy. Nah, ini sih bagian dari curhatan gua sih, Bro. Ya. Nah, niat gue baik, Bro, buat bantu beliau, ya kan. Jadi buat ada pemasukan lah. Itu
Gue tahu kan kapasitasnya gimana, ya kan? Gue bikin dah. Set. Ternyata dia nganggapnya kayak gue tuh wajib dibantu. Iya. Wah, Enggak. Gua enggak ke situ. nah, untung gue udah nggak people pleaser kan. Gue mutusin buat apa? Gue cut semuanya. Gue ibarat kata validatin lah usaha gue tutup. Set. Biar dia mikir gitu loh. Iya. Gue teh niat baik, bukan wajib baik. Iya. Nah, itu kalau misalnya gue masih people pleaser, ya kan emang kalau lihat sekitar kan kayak, kesian gua, itu tuh gini. Gua kalau ngandelin kesian, dia nggak jadi apa-apa anjir. Iya. Itu. Coba kalau misal masih gua lanjutin, gua yang pusing. Iya kan? Capek sendiri. Itu contoh kecilnya gitu, Bro. Makanya nah, ini ada juga nih tips dari gua nih, Bro. Untuk untuk memulai ya kan, kayak misalnya contoh kayak tadi itu usaha warung ya. Misalnya 6 bulan nggak berjalan, tutup dah. Iya. 6 bulan itu masa 6 bulan semua nih. Gue sekarang kalau misalnya mau nyoba sesuatu yang baru nggak berjalan selama 6 bulan berturut-turut, cut dah, cukup. Gitu semua tuh udah gue cobain. 6 month rule. 6 month rule. Yo, udah 6 bulan nggak berjalan, cut. 6 bulan nggak berjalan, cut. Nah, udah itu. Aduh. Terus. Nah, itu. Sekarang gue nerapin itu. Soalnya itu lebih ke masuk prinsip juga ya kan? Iya. Itu sih. Nah, solusinya tadi udah kan ya? Sama harus ada batasan lah. Nah, itu. Pentingin diri sendiri, sama lo harus batas apa yang lo bisa lakuin gitu. Iya, nggak bisa langsung semua lu lakuin, nggak bisa. Iya, kalau menurut gue sih gitu. Iya, soalnya kadang-kadang kebayaan itu untuk orang yang salah malah kayak apa ya? Kayak dimanfaatin anjir. Iya. Anjing emang orang-orang begitu. Tapi yang paling penting sih dari trigger sih kalau menurut gue. Yang paling berasa banget gitu. Iya. Trigger parah banget, Bro. Menurut gua. Jadi kalau kata orang mah harus ditampar dulu kehidupan. Anjay. Gue dibentuk jadi yang sekarang ini gara-gara ditampar kehidupan aja. Melewati. Iya. Nggak mungkin Banyaknya. lu tiba-tiba jadi wah gini nggak bisa, Bro. Iya. Harus ditampol lu kehidupan baru, ya kan? Dibilangin sama temen susah nih. Ya udah sama kehidupan jebret langsung anjing. Udah kayak lu diam duduk gini, monyet lah baru. Anjir. Kadang buat orang-orang yang susah dibilangin gitu sih. Contoh nih, gue nih keras nih, gue dibilangin susah banget coy. Harus ditampar dulu kehidupan dulu, udah bilang monyet lah baru nyadar. Batu. Batu anjing dibilangin ya. Untuk ini sih apa pembahasan kali ini menurut lu clear gak? Clear lah. Menurut gue clear sih. Soalnya bro ada luka batin tersendiri coy, Aji terlalu berat. Triggernya terlalu nampol, kayak ini bahas Okada dia. Itu sih kalau kata gue. Intinya sih yang udah mau udah aja. Oke sih, mungkin untuk pembahasan people pleaser ini cukup ya. Karena baik lagi cuy, lu kalau jadi baik di tempat yang salah, baik lu percuma. Iya, sia-sia. Nah itu sih kalau kata Ya gue. kan, yang know who I am, ya yourself. Ya tahu diri lu, ya diri lu sendiri, anjir. Maksudnya kan gitu. Shit man. Damn. Oke, mungkin sampai sini dulu ya kan pembahasan people pleaser Di sampai episode di 20 episode kali ini. 20. See you next time guys.